Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami yang berjudul tentang sistem operasi JNU. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sebagai moderator, yaitu Yudi Ukisar Safes, NPM 19101306, dan rekan saya selanjutnya, Anissa Aulia sebagai pemateri, dengan NPM 19101315. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Alfianingsi sebagai pemateri dengan NPM 19101304. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Aulia. Kepada Anissa Aulia dipersilakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai sistem operasi GNU. Yang pertama ada definisi GNU. GNU adalah suatu sistem operasi komputer yang sepenuhnya terdiri dari perangkat-perangkat lunak bebas. GNU merupakan sistem operasi Unix-like yang free yang dikembangkan oleh proyek GNU. Situs resmi GNU adalah http://www.gnu.org. GNU selalu dikembangkan, kendati hampir semua komponen telah lama dirampungkan dan telah digunakan untuk proses produksi selama 1 dasawarsa atau lebih. Karena resminya GNU Hard tidaklah lengkap dan tidak semua komponen GNU dapat berjalan dengannya. Dengan demikian, kernel Linux sebagai pihak ketiga paling banyak dipakai untuk menggantikannya. Sementara kernel ini tidak secara resmi diadopsi oleh proyek GNU. Beberapa perangkat lunak pihak ketiga disertakan. Misalnya, X.org yang dirilis oleh X Windows System dan sistem yang tipe setting text. Banyak program GNU juga telah diportasi ke beberapa sistem operasi lain. Misalnya Microsoft Windows, varian BSD, Sun Solaris, dan macOS. Berikutnya arti nama GNU. GNU not Unix. Gaya penamannya seperti itu mengikuti tren pada masa tahun 1970-an. Ketika program-program dinamakan dengan huruf besar dan dengan akronim rekursif. Program yang tercatat sejarah pertama kali memakai singkatan rekursif antara lain TNT. TINT is not echo. Singkatan nama GNU mengandung nama Unix cloning Unix. Untuk memberikan penghargaan kepada Unix karena GNU adalah closing Unix. Tetapi juga mengandung negasi not untuk mengisyaratkan GNU itu free, tidak seperti Unix yang proprietary. Nama GNU juga sesuai dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, GNU berarti hewan kambing atau wildebeest. Oleh karena itu, logo sistem operasi GNU adalah kambing, atau logo dibuat oleh Etienne Tsufasa, digantikan oleh Aurelio Hecker. Berikutnya pembuat GNU. Developer utama GNU adalah Richard Matthew Stallman, selaku pendiri proyek GNU dan pendiri Free Software Foundation. Free Software Foundation dalam situs webnya http://www.fsf.org adalah organisasi yang berdiri pada tahun 1985 yang menyokong proyek GNU secara finansial, sosial, dan lain-lain. Proyek GNU diumumkan pertama kali pada 27 September 1983 oleh Richard Matthew Stallman. GNU dibuat karena developer GNU ingin mengembalikan era keemasan software, era ketika belum ada proprietary software, untuk menghapus proprietary software. GNU diharapkan menjadi basis sistem operasi bagi seluruh free software yang akan datang. Banyak pengguna komputer menggunakan hasil modifikasi dari sistem GNU secara rutin, tanpa menyadarinya. Versi modifikasi sistem GNU yang paling banyak digunakan saat ini adalah sistem yang disebut Linux. Dan banyak penggunanya juga tidak sadar bahwa sistem tersebut pada dasarnya adalah sistem GNU, yang dikembangkan dari proyek GNU. Sebenarnya, Linux memang ada, dan pengguna-pengguna yang disebut di atas memang menggunakannya. Tapi itu sebenarnya hanya bagian dari sistem yang mereka gunakan. Linux adalah kernel, program di dalam sistem yang mengatur alokasi mesin dengan program-program lain yang dijalankan. Kernel adalah bagian penting dari sebuah sistem operasi, tetapi tidak akan berguna jika dijalankan sendirian. Kernel hanya akan berguna di dalam sebuah sistem operasi yang sempurna. Penggunaan Linux umumnya dikomunikasikan dengan penggunaan sistem operasi GNU. Keseluruhan sistem adalah GNU yang ditambahkan dengan Linux, disebut GNU atau Linux. Semua distribusi yang dikenal sebagai Linux sebenarnya adalah distribusi GNU atau Linux. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Alfianingsi. Kepada Alfianingsi dipersilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Aulia. Sebagian besar proyek pengembangan sebuah perangkat lunak bebas hanya untuk sebuah proses yang spesifik. Contohnya Linux Torvalds hanya mengembangkan kernel berbasis Unix atau Linux. Donald Kuhn hanya mengembangkan sebuah text formatter teks. Bob Schiefler hanya mengembangkan sebuah sistem Windows, the X Windows System. Hal ini atas memperjelas kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh masing-masing program yang dikembangkan tersebut. Jika kita coba mengukur besar kontribusi dari proyek GNU, kira-kira sebesar apa? Sebuah vendor CD-ROM menemukan bahwa di dalam distribusi Linux yang mereka gunakan perangkat lunak, GNU memiliki cangkupan yang paling luas, sekitar 28% dari total source code. Dan ini menjangkau komponen-komponen penting yang wajib ada di sebuah sistem. Linux hanya berperan sekitar 3%. Proposisi tersebut tetap sama pada tahun 2008 di pusat repositori Neusense. Linux berperan 1,5% dan paket-paket GNU berperan 15%. Jika sebuah sistem dinamakan berdasarkan besaran kontribusi komponen-komponen di dalamnya, maka seharusnya namanya adalah GNU. Komponen-komponen GNU. Yang pertama yaitu GNU C Library atau pustaka dasar sistem operasi. Yang kedua, GNU Heart, kernel sistem operasi GNU yang dibangun di atas mikrokernel GNU Mac. Yang ketiga yaitu GNU Assembler atau GAS, program assembler. Yang keempat GNU Compiler Collection atau GCC, kumpulan kompiler untuk segala macam bahasa pemrograman, termasuk di dalamnya kompiler C dan C++. GNU Debugger, program debugger. Yang selanjutnya GNU BUS atau Barney Against Shell, program command interpret di sistem operasi GNU. Yang selanjutnya GNU Emacs atau program text editor. Selanjutnya GNU Image Manipulation Program atau GIMP. Yang diantaranya Emacs Editor, fungsionalitas seperti program proprietari Adobe Photoshop. Yang selanjutnya GNU Network Object Mode Environment atau GNOME, yaitu desktop environment antarmuka pengguna yang dibuat oleh proyek GNU bersama komunitas. Alasan dibuatnya komponen-komponen seperti di atas adalah kenyataan sejarah pada tahun 1970 bahwa setiap sistem operasi pada saat itu mengandung command interpreter, assembler, compiler, interpreter, debugger, text editor, mail program, dan sebagainya. Sistem operasi pendahulu GNU seperti ITS, Multic, UMS, dan Unix memiliki komponen-komponen tersebut. Artinya, komponen tersebut adalah standar sebuah sistem operasi. Oke, saya lanjutkan. Komponen-komponen tersebut adalah standar sistem sebuah operasi. GNU diniatkan dibuat untuk menggantikan Unix, sehingga GNU memiliki pula komponen-komponen tersebut. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada saya minta maaf jika ada saya salah dalam pengucapan atau segalanya. Baiklah, saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.